Ayo, nggak apa-apa. Tungguin aja. Iya, kita mulai. Bisa terbaca ini? Bisa, Prof. Bisa, Prof. Bisa ya. Jadi judul yang kita ambil pada pertemuan kita sekarang ini adalah Ethics Recording in progress. and Bioethics in Health and Medical Research. Bagaimana penelitian itu etika-etika yang harus kita pergunakan. Jadi nanti kira-kira gambarannya akan terbayang pada kira terbayang pada ini misalnya dalam introduksi ini eh, eh, kita apa namanya sampaikan ya humanities kemanusiaan, ethics, Ini suaminya Prof legal tadi. and professionalism atau bisa disingkat HELP are very important in carrying or doing research, education, and services. Jadi tidak hanya research, tetapi education dan services pun itu hampir sama lah bagaimana kita harus etis. In this case, in medicine, oleh karena tidak hanya pada kedokteran saja, bisa kedokteran gigi, bisa pertanian, bisa teknik, dan lain sebagainya. And in this paper, is in medical research, especially medical research sponsored by business company. Itu yang akan kita diskusikan. Jadi penelitian-penelitian itu sangat biasa bahwa bisnis company itu produksi-produksi obat, apa produksi-produksi yang lain, peralatan itu bisa mestinya juga kerjasama biasanya baik-baik saja di antara pengguna maupun yang penyedia. In this paper, some information will be analyzed through a academician, business, communication, and government. Jadi dari lima bidang ini itu mestinya ada hubungan satu dengan yang lama, yang lain dengan etis. In developing of ethics to bioethics and continue to be a global bioethics. And now we can also use the new sense of bioethics, that is development of ethics, and will be discussed related to the appropriate use in this health dengan masalah-masalah tadi, humanities, ethics, legal maupun professionalism. Research will be discussed also related to MTA, Material Transfer Agreement, and up to the ICMCA, International Committee on Medical Journal Editors, included on the medical violation and ethics, professionalism, and legal aspect. Jadi ini kelihatannya sangat complicated, tetapi itu semuanya kita sebagai peneliti mestinya atau bahkan kita yang diteliti, misalnya sebagai case itu bisa saja terjadi, itu merupakan sesuatu yang perlu diperhatikan konsep-konsep etika tadi. Ada beberapa pertanyaan yang harus kita diskusikan. Misalnya ada kolaborasi on clinical research, ada kolaborasi dan riset saja. Apa bedanya sebenarnya clinical research dan research? Misalnya sama, ada clinical trials. Pada collaboration research juga clinical trials.
Ada translational research, ada ABCFG partnership tadi. The difference between biomedical sciences and laboratory scientists. Ya. Ini ada bedanya. Masing-masing mempunyai tugas dan masing-masing mempunyai tanggung jawab, tetapi harus ada kerjasama yang etis. Ya. Yang ketiga, collaboration research. Kedua ya, itu ada clinical trial sendiri yang sifatnya nanti bisa laboratory oriented atau patient oriented atau population oriented. Pembagian ini kelihatannya sederhana, tetapi itulah yang harus kita diskusikan bersama. Ya, misalnya di sini help humanities, ethics, legal, professional, and research. Ada beberapa pertanyaan dan harus kita diskusikan related to the potential collaboration of clinical research or clinical trials and translational research with industries in an EBCFG partnership seperti yang tadi kita kemukakan, prinsip-prinsipnya yaitu yang pertama misalnya ethics and regulatory challenges in RCT, the behavior of clinical investigator, peneliti, and the sponsor related to the conflict of interest. Jadi peneliti dengan pemberi dana atau pemberi bantuan itu kadang-kadang bisa berbeda. Aesthetic local, engaging cross-cultural variation in the ethic and clinical research and clinical trial. Misalnya di sini apa bedanya? Clinical research dan clinical trial. Ada juga terminologi dari Angels ini, ethical imperialism. Ini ada contohnya sebenarnya, is international or national collaboration in clinical research and clinical trials. Itu ada seperti tekanan-tekanan atau istilahnya ya imperialis itu mementingkan diri sendiri yang harus bermanfaat untuk dirinya sendiri. What should we do for the best? Apa yang harus kita lakukan yang terbaik of the development countries and developed countries, particularly for the disadvantaged group of population. Ini sampai sekarang pun bisa masih terjadi. Apa yang paling baik yang harus kita kembangkan di sini? How to manage seriously the ABCFG partnership to minimize potential conflict of financial and other issues of interest among them.
Mohon maaf. Sini juga. Video apakah bisa dengar? Halo, bisa mendengar? Terdengar. Terdengar, Prof. Mendengar ya. Tadi ada gangguan kelihatannya komputernya. Ya. Oh, depan ini. Basic sciences. Nah, mudah-mudahan tidak terganggu lagi. Ada 3 dasar dalam ilmiah di bidang etika ini. Di bidang biomedical sciences, di bidang clinical epidemiology dan biostatistik, bioethics, management, dan leadership-nya. Ada pertanyaan misalnya, what are clinical research, translational research, clinical trial, translational ethics, translational medicine, dan translational education. Ini ada hubungan antara yang satu dengan yang lain. Dan untuk kedokteran itu semuanya ada. Semuanya harus diketahui. Jadi dengan demikian kita mempelajari ini juga mestinya itu juga lengkap. Dan dalam hubungannya dengan prinsip-prinsip partnership tadi, kerjasama, estimation, CFG, government, how to manage the potential conflict of financial and other issues of interest among them. Itu bagaimana itu untuk memanage kalau ada konflik of financial of interest misalnya, atau ada interest yang lain. When clinical trial need MC, DSMB, CIC, who ought to develop those set up. Jadi nanti satu persatu kita jelaskan di belakang ini. Karena informed consent, scientific misconduct, conflict of interest, MC, DSMB, and CIC development, research participant selection and recruitment, research involving the human, animal, and microbe, writing reportnya sendiri, ethics in the clinical trial, right, the autonomy of each, ya, part of it yang masuk di dalam kegiatan pendidikan tadi. Conflict of interest in EBCFG partnership itu memang all step of research procedures ought to be based on the basic moral principles and the new sense of ethics, considering of 11 point. Itu tadi, berdasarkan poin tadi. Clinical research include the basic patient-oriented research. Itu bisa disebut sebagai mechanistic studies, right patient-oriented research, studies of disease management misalnya. In the process of the textbook, translational research, a type of patient-oriented research. Jadi jenis-jenis riset yang ada ini mestinya bisa terjadi, dan kalau terjadi apa kelebihannya dan apa kekurangan. The clinical research
included in scientific investigation in which the unit of analysis is the person. Jadi tergantung orang-orangnya, ya penelitinya yang diteliti maupun yang orang yang memberi, ya, dari company-nya misalnya. Nah, di clinical research sendiri misalnya di sini ada patient oriented, ada population oriented, ada lab oriented research-nya. Itu masing-masing itu sebenarnya mempunyai kepentingan yang hampir sama, tetapi ada perbedaan-perbedaan. Misalnya di dalam lab oriented ini ada in vitro studies, ada immunophysio atau approach-nya, ada disease oriented research-nya. Sedangkan riset pada pasien itu ada human physiopathology, ya, misalnya diagnosisnya dari disease-nya itu, dan bahkan ada translational research, apa itu juga nanti kita diskusikan bersama. Kalau kita berbicara pada population oriented, penelitian-penelitian yang didasarkan pada orientasi populasi itu misalnya epidemiologi, behavioral studies, ya, itu bisa juga outcome-nya nanti bagaimana. Ini pun bisa saling membantu dalam clinical practice maupun apa yang kita sebut dengan clinical trial. Ya. ABC partnership dalam hal ini misalnya collaboration partnership in the national level, in the regional, the global, or institutional. Jadi ini antara institusi saja biasa, tetapi bisa juga sifatnya itu global maupun regional di Asia Tenggara atau di Afrika. Afrika saja bisa di Mesir, bisa di negara-negara Afrika Selatan, atau negara di Afrika yang lain. Ya. Inter-centers atau inter-countries atau trans-centers misalnya, itu ada kerjasama antara pusat-pusat kajian atau pusat-pusat penelitian berbagai negara. Itu memang Indonesia juga mengalami hal seperti ini. Saya sendiri juga pernah kerjasama dengan Mesir, pernah kerjasama dengan Amerika Selatan. Waktu itu bisa dengan Amerika, Harvard misalnya, BCFG, Mesir. Ini semuanya itu merupakan sesuatu yang sangat penting kita tahu dan kita diskusikan bagaimana pengeterapannya. Some issues has to be considered. Harus yang diperhatikan beberapa hal. Ethical and regulatory standard. Respect for others. Misalnya respect pada riset partisipan, harus kita hargai. Jangankan manusia, animal pun maupun tumbuh-tumbuhan pun harus kita hargai kalau kita melakukan penelitian. Partnersnya misalnya, ABCFG tadi. Hukum-hukum apa atau regulasi itu peraturan apa yang akan kembangkan. Itu singkatan dari academician, itu biasanya university, B-nya para pembisnis, itu yang juga kita butuhkan, tetapi mereka juga butuh kita. Community, apalagi mereka butuh betul. Foundation itu biasanya orang-orang kaya yang bisa memberikan bantuan-bantuan secara gratis gitu. Tapi juga ada yang mintanya itu juga sangat ketat. Government sendiri. Jadi dengan demikian memang komplikasi atau complicated-nya masalah ini merupakan satu hal yang betul-betul related to etikanya. Jadi kita harus etik. Misalnya di sini ada dari Gumalin, itu kita ambil dari Gumalin. Various agreement should be developed
before the studies will be started. Dalam hal ini ada macam-macam material transfer agreement. Who the owner of specimen, data, intellectual property rights-nya, products atau model yang dikembangkan, marketingnya bagaimana. Agreement including for materials atau by bank atau royalties-nya bagaimana. Apalagi sekarang peralatan-peralatan pendidikan, peralatan-peralatan kedokteran atau penelitian kedokteran itu berkembang sangat teknologinya, tetapi harga dan lain sebagainya saya kira juga akan sangat berpengaruh. Rumah sakit yang kuat atau university yang kuat saya kira bisa mengatasi harga yang itu. Authorship-nya itu ya. OPI-nya siapa? Harus jelas. OPI-nya siapa? Jangan sampai OPI dan AI ini kabur mana sebagai cetus dan pelaksana utama dan memang dibutuhkan pembantu untuk teman untuk bekerja dari berbagai aspek. Ini juga harus ada acknowledgement di dalam nanti kalau misalnya ada report writing terutama atau publikasi, mestinya ini ada satu hal yang harus etis, ya. Conflict of interest antaranya dalam partnership. Vulnerable research participant, misalnya children, women, prisoners, soldiers, student impairment. Semuanya itu juga harus kita perhatikan. SMP, DMC, CIC development, bagaimana mengembangkannya. Ini singkatan-singkatan itu nanti di belakang ada informasinya ya. Human research participant selection, informed consent misalnya, IRB approval, ya. University activities need team approach, internal and external in education, research maupun in services. And ABCFG partnership is an important team approach. Jadi ABCFG tadi ini merupakan kerjasama yang memang saling membutuhkan sebenarnya. Individual research, universities and industries have to learn about the management of conflict of interest and creativity collaboration. The strategy here, how and what the triggers to manage potential conflict of interest should be learned. Strategy is simply to prohibit personal, financial interest of research. Seek to ensure the integrity of research and guarantee public security and assess and protect human participants in this case. Give the sponsors the right control the publication. Di sponsor itu berhak kontrol, tetapi tidak bisa publikasi sendiri tanpa peneliti. Ya. The potential of compromise and independence in design, in conduct, publication, or compensation for the personal services, equity or other ownership interests, royalties, intellectual property right-nya, consultation income, scientific advisory board-nya bagaimana. Jadi ini kelihatan complicated sekali, tetapi toh kita harus perhatikan. Dan kita duduknya di mana? Di peneliti atau pemberi dana atau hanya pembantu peneliti saja. Transition ethic help navigate the ethical ramification of technological and scientific advances will increasingly challenges the corporate oriented healthcare system in the new millennium. Itu memang milenial baru itu memang
lebih complicated. Tetapi kalau ada korporasi yang bagus, orientasinya saya kira itu akan sangat menguntungkan semuanya. Sekarang authorship. Bagaimana authorship-nya? Who will be included in the authorship? Who will be PI? Who will be the co-PIs atau co-PI? Student could be as a PI? Kenapa enggak? Bertanya. Kemudian bisa student yang bagus sekali, banyak sekarang juga bisa menjadi PI. The word authors is derived from the Latin word of author, meaning creator. Originato, the word authority comes from the same root. In more modern thinking, the term of intellectual property is the center of issue. Siapa sekarang pemilik ilmiahnya? In discussing who is or who are the authors or contributors, we are better to define the role of authors and contributors. Itu ada ini nanti anunya. Ada jurnal yang mengembangkan ini. International Committee of Medical Journal Editors itu seperti apa? The ICMGE recommends that authorship based on the following 4 criteria. Substantial contribution to the conception or designs of the work, or acquisition, analysis, or interpretation, data for the work, and drafting the work of revising it critically for important intellectual content, and the final approval of the version to be published, and agreement to be accountable for all aspects of the work in ensuring that questions related to the accuracy and integrity of any part of the work are appropriately investigated and resolved. Although designated as author should meet all 4 criteria of authorship, who do not meet all 4 criteria should be just acknowledged. Ada ucapan terima kasih saja, tapi tidak sebagai peneliti. All people names of authors meet all 4 criteria, and it is not the role of journal editor to determine who qualifies and do not qualify for authorship. If agreement cannot be reached and about who qualified authors, the institutions where the work was performed, not journal author, should be asked to investigate. The corresponding author is the one individual who takes primary responsibility for communication with the journal during the manuscript submission, peer review, and publication process, and typically ensure that all the journal's administrative requirements, such as providing the authorship, ethics committee approval, and clinical trial registration, documentation, gathering conflict, and interest from all the statements are properly completed, although these duties may be delegated to the one or more than co-author, etc. The ICMGE recommended that editors send copies to all listed authors. Medline will list the name of individual group of members or other who are collaborators, sometimes called the author contribution. Ya.
Non-author contribution itu seperti apa? Ada kontribusi, tapi tidak bisa masuk pada author. Contributor who meet fewer or all for all the above criteria for authorship not be listed as an author, but they should be acknowledged. Ada ucapan terima kasih itu harus. The acknowledgement could individually or together as a group under the single heading, for example, clinical investigator or participating investigator. In defining the role of authors and contributors should always keep up to date, selalu baru. Ini misalnya, bedanya etik, profesionalisme, dan legal, dan hubungannya seperti apa. Kalau etik kita bicara etik, biomedical etik, bioetik, global bioetik, sensor bioetik, semuanya itu berkembang. Dan ini berkembang, new sensor bioetik berkembang di UGM. Dan kognitif psikomotor efektif, guideline-nya bagaimana, regulasinya bagaimana, X-nya bagaimana. Semuanya itu begitu. Kalau di Indonesia ada BPJS, ada JKN, itu semuanya ada hukum-hukum yang harus di. Sekarang kita diskusi misalnya dalam as a medical doctor, apakah general physician, apa spesialis, apa subspesialis. Mereka harus observe various kinds of issues around the work of the current ethical and regulatory standards and respect for others. As an example, the research participant, apakah itu human, animal, atau plantation, or environment, stakeholders-nya, partnership-nya, ya. Misalnya partnership dari academician, business-nya, community-nya, foundation-nya, government-nya bagaimana. ABCFG tadi singkatan dari academician, business, community, foundation, dan government. All of them have to work through positive thinking and respect each other. No violation among them. All kind of the result of the study should be discussed and distributed each others, and sponsor has the right to control publication. If it happens that there's conflict, it should be discussed among stakeholders. Jadi harus didiskusikan bersama. In writing report and also for publication, who should be included in the author? ICMG itu satu international community development for criteria where to be an author for criteria. Misalnya ada kontribusi yang betul-betul substansial, kerja dengan drafting yang luar biasa, ada peningkatan dari hasil final itu bagaimana. Agreement to be accountable for all aspects of the work. Non-author contributor, the contributor yang bukan author, for example, clinical investigator or participating investigator, and should always keep up with the violation of ethics, professionalism, and legal aspect have to be clarified seriously. Akhirnya, kesimpulannya adalah, summary-nya adalah, professionalism of an institution, jadi tidak hanya orangnya, tetapi juga institusinya, such as School of Medicine, have to be implemented continuously to the improvement of each individual person, is that student, resident, administrative staff, and faculty members. For the 21st century, the role of bioethics in health
humanities, ethics, law, and professionalism in medical, health services, research, and education as an important and compulsory part concept that has to be implemented in each institution. Jadi ini merupakan satu hal, apakah pendidikan, apakah penelitian, apakah pelayanan, itu sebenarnya sama. Itu merupakan tanggung jawab yang luar biasa dan sangat berat, tidak hanya perseorangan, tetapi juga institusinya. Fakultas, apakah rumah sakit, atau yang lain. Partnership among disciplines in health, medicine, nursing, nutrition, and all allied health disciplines should be developed based on the new tolerance on transdisciplinary attitude is an essential part of partnership. Jadi dalam kerjasama itu betul-betul jangan merasa dokter atau nursing atau nutrisi atau yang lain, semua penting. Various issues of professionalism should be discussed seriously, and a school of medicine will be supported by professional behavior committee, jadi komite perilaku profesional itu di tiap-tiap fakultas mestinya ada, yang belum tolong dibangun. Institutional, national, regional, and international APCLG partnership based on the new spirit of new sense of bioethics and should be improved. New sense of bioethics ini Gajah Mada mengembangkan. Itulah beberapa hal yang penting yang bisa saya sampaikan secara singkat, sehingga mudah-mudahan saudara-saudara sekalian nanti bisa melaksanakannya dengan cara-cara yang etis seperti apa yang saya sampaikan tadi. Saya sendiri pernah melakukan diikutkan sebagai peserta meeting dalam etika penelitian di Inggris. Itu juga banyak hal-hal yang bisa saya ambil, tetapi juga tidak semua yang disampaikan itu bisa kita implementasikan di negara kita. Jadi beda-beda negara bisa berbeda, tapi tetap ada etiknya. Itulah yang bisa saya sampaikan, dan mudah-mudahan ini bisa menolong. Dan kalau saudara-saudara akan mempelajari ini dan nanti akan bertanya, tidak hanya harus sekarang, tapi berikutnya akan bertanya, tanyakanlah pada alamat Center for Bioethics and Middle East. Nanti juga akan saya berusaha menjawab secara tertulis kepada Anda semua. Itu kira-kira apa yang bisa saya sampaikan. Terima kasih dan silahkan mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Kalau bisa, ini karena isu-isu yang tidak mudah, kalau bisa saya jawab, ya syukur alhamdulillah. Tetapi kalau saya belum bisa menjawab, nanti akan saya pelajari atau kita pelajari bersama. Nanti pada pertemuan-pertemuan berikutnya akan ada jawaban atau direct lewat Zoom atau lewat handphone dan lain sebagainya. Sekarang komunikasi cukup mudah. Nah, ini di sini orang hujan dan pakai angin itu saya di luar lihat itu. Di kantor ini. Ada pertanyaan-pertanyaan? Silakan. Jadi kembali judulnya etika di dalam penelitian kedokteran kesehatan. Bagaimana kita dalam
Siapa yang berperan? Siapa yang berperan sebagai kasus? Bagaimana tugas masing-masing itu merupakan sesuatu yang tidak mudah, tetapi bisa dipelajari berdasarkan ini paper medical research in health, etik atau bioetiknya. Oke, monggo. Kalau mengajukan pertanyaan yang agak keras, jadi saya bisa dengar. Saya berharap telinga saya masih bagus. Silakan. Saya juga sudah capek, ini umur saya sudah 85, jadi masih suruh ngajar gini nih ya seneng, tetapi ya capek sebenarnya. Tapi demi kepentingan bersama, Selamat siang, saya Prof. akan. Ya, siapa ini? Saya Bayu, Prof, dari radiologi, Prof. Oh ya, gimana? Izin bertanya, Prof. Ya, Saya pernah bikin penelitian mengenai kecoa di salah satu instansi itu kampus saya. Sedangkan kecoa tersebut kan dianggapnya adalah hewan yang kotor dan sebagainya. Sebenarnya target penelitian itu tidak mengenai tentang kebersihan kampus tersebut. Tetapi kalau tapi ya munculkan instansi saya di judul penelitian tersebut kan seperti tidak sengaja mencemari nama kampus saya. Itu bagaimana etikanya? Ya karena ujung-ujungnya di publikasinya dibentuk ditulisnya itu di kampus X seperti itu, dokter. Ya gitu, Prof. Mohon izin ya, ya, ya. penjelasan, Prof. Ya, memang dalam penelitian pasti harus ada subjeknya kan? Iya, Prof. Subjek itu bisa binatang, bisa tumbuh-tumbuhan, bahkan bisa alam. Ya, jadi kalau misalnya binatang dalam hal ini kecoa, walaupun kecoa itu kelihatannya musuh kita, ya itu tetap harus kita hargai sebagai kasus. Kita hargai sebagai kasus. Jadi misalnya kalau kecoanya masih hidup, padahal perlu dimatikan, ya berkatalah Bismillah atau dengan kata yang lain sesuai dengan kepercayaan Anda masing-masing. Kecoa pun harus kita hargai. Harus kita hargai. Apalagi sapi, kambing, apalagi orang, apalagi anak-anak. Ya. Itu semua adalah makhluk-makhluk hidup yang diciptakan oleh Tuhan, yang bagaimanapun juga kita kalau bisa makan atau apa ya, membuat sate dan sebagainya itu, kalau daging kita sendiri yang dibuat sate orang lain atau dimakan harimau misalnya, Iya, Prof. itu sebenarnya sama anehnya. Kita harus semua bersama-sama hati-hati. Kecoa pun apakah berguna apa tidak, saya juga tidak tahu. Tetapi jangan sembarangan dibunuh. Jangan sembarangan dibunuh. Itu merugikan, Pak. Iya, Anda itu tidak merugikan, bahwa kita semua itu kadang-kadang merugikan orang lain atau makhluk yang lain juga tidak merasa merugikan. Ini etika itu saya setelah belajar itu ya pusing sendiri memang. Tidak mudah, tetapi bagaimanapun juga kita harus berusaha menghargai. Apalagi itu kecoa kalau diteliti berarti hasilnya nanti akan berguna juga buat kita semua. Bagaimana kalau misalnya menghilangkan dengan cara-cara yang etis, tidak
misalnya tuh diinjak terus dicek sampai marah-marah. Oh jangan, 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 jangan. Itu itu saya sendiri itu saya juga nggak tahu sejak kecil saya tidak pernah itu membunuh apapun. Kadang-kadang ada semut yang menggigit itu sakit sekali, tapi ya kita selentik saja gitu ya. Ya gak telan lain sebagainya memang ning nek nekat lah lain lagi. Jadi sudah kita juga harus bertahan untuk kita sendiri selamat maupun sehat. Ya, gitu. Ya, baik, Bro. Terima kasih atas arahan, Bro. Ya, ada lagi? Sini udah deras. Kalau bertanya yang keras. Monggo. Baru satu. Masih berapa menit kita? Masih berapa? 40 menit, Hah? masih 40 menit, Prof. Masih berapa? 40 menit. Masih lama banget. Ayo. Iya, Prof. Hmm. Itu tadi konsep-konsep itu tadi ya banyak saya dapat tidak hanya di Indonesia tapi juga di negara-negara lain kalau kita sedang mengadakan pertemuan-pertemuan etika di bidang penelitian. Nah, itu wah memang macam-macam. Makanya pada waktu perang Jerman, perang ini terjadi hal-hal yang tidak etis, itu akhirnya di situ akan muncul konsep-konsep etik yang betul-betul kemanusiaan itu bagaimana itu ada nih. Nanti judul-judul seperti itu ada. Ini dokter semua apa ada yang bukan dokter? Dokter semua, Itu semua, Prof. Dokter semua, Prof. Oh, oh iya ya, dokter semua ya. Silahkan. Anda berat sekali jadi dokter itu. Biasanya dimanapun kalau nanti hubungkan dengan keperawatan, laboratorium, dan lain-lainnya itu dokternya yang berperan. Jadi Anda harus betul-betul kalau melakukan sesuatu diperdalam sehingga bisa membantu bidang-bidang yang lain yang membantu kita. Itu namanya etis gitu. Oke? Eh, Mbak 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 Sita Nur Agustiana itu dari mana? Selamat siang, Prof. Saya dari Prodi Radiologi, Ya. Prof. Dari mana? Asalnya dari Sleman, Prof. Apa? Di radiologi, asalnya dari Sleman. Dulu kuliah di UGM, Prof. Iya, udah juga. Nanti kembali dengan baik loh ya. Hasilnya dibawa pulang ke institusinya. Ya, Insya ada Allah, pertanyaan Prof. enggak? Prof. Insya Allah. Ada pertanyaan enggak? Ya boleh. Siapa yang akan bertanya? Banyak putrinya. Wah, kita yang laki-laki sekarang sudah sedikit banget ya. Iya tuh, banyak putrinya tuh ini. Ayo, kita harus saling membantu. Ada yang lulusan UGM? Dokternya? Ada? Enggak? Banyak, Prof. Siapa? Enggak ada. Orang aku. Izin ada Takon ini. dokter.
Udah ada. Ya sudah, apa-apa. Hmm. Mbak apa Bu Julia? Itu dari mana? Hmm? Yulia Dwiana Putri. Izin saya dari Aceh, Prof. Aceh. Iya, Aceh Prof. dari Fakultas Kedokteran Aceh. Iya, Prof. Universitas Syah Kuala, Prof. Itu dulu rektornya dekan-dekannya dari UGM kok. Saya mesti ke sana pas banjir hari sebelumnya saya masih tulen di pantai itu. Habis itu pulang kok, waduh, lihat berita luar biasa besarnya. Mudah-mudahan tidak lagi ya. Mudah-mudahan Amin. janganlah. Iya, Prof. Amin, Prof. Ya, ya. Sukses. Nanti Aceh itu salah satu ujung tombak dari Indonesia juga. Matur nuwun, Prof. Nih, saya itu ya beruntung bisa kemana-mana sudah dari Aceh, apalagi berkali-kali gitu. Saya kenalan dengan teman yang sampai sekarang dari Harvard, itu dulu juga membantu Aceh. Profesor Byron Good and Mary Jo Good, itu juga ahli bioetika ya, dari Harvard University. Dan kemarin ke Indonesia, dia sudah punya rumah di Indonesia, pamit mau ke Aceh, Byron Gunja. Katanya masih ada data yang harus dikumpulkan lagi. Nah, coba nanti Anda bilang, saya ikut kuliah S2 ya ini. S2 bioetika di Gajah Mada gitu. Seneng dia mesti. Ya. Terus minta aja dia kuliah di sana. Ya, gitu ya. Jadi nanti biar temannya banyak, makin banyak. Saya dan Bu Yati itu istri saya. Mungkin ada yang belum kenal. Dulu di Harvard itu ya, saya pas jadi dekan, Bu Yati yang dikirim ke sana, saya kerap ke sana. Mau ditinggal setengah tahun ini repot juga ternyata tanpa istri. Jadi terus ketemu dengan itu, bahkan akhirnya saya sendiri minta istirahat, tidak menjadi dekan aktif, toh ada wakilnya, saya belajar di Harvard, dan karena dosen, asrama mahasiswa itu kamarnya untuk dosen-dosen ada yang kosong ya. Saya sama teman saya itu ditempatkan di sana. Enak banget, tanpa bayar, makannya enak. Itu pengalaman-pengalaman yang positif saya terima, dan ya lumayan banget. Saya bisa ikut kuliah etika juga. Jadi kalau bisa Anda ya gitulah. Kebetulan kalau saya dengan istri itu cocok gitu. Kalau saya yang diundang istri ikut, kalau istri diundang saya juga ikut. Bu Yati Sunarto itu. Ada yang sudah kenal? Kalau penelitian saya bukan apa-apanya dibanding dengan beliaunya ini. Medali internasionalnya sering ya dapat. Mas apa ya? Permana, Adi Permana. Dari mana Mas? Sadi. Prof. Dari Prodi Radiologi, Prof. Domisilinya di Jogja. Prodi Radiologi. Domisili di Jogja, aslinya? Aslinya dari mana? Aslinya Cilacap. Cilacap. Cilacap itu ada
Sudah ada fakultas kedokterannya belum ya? Belum, Belum, ya. Prof. Belum. Oke banget sekarang. Bagus kalau Oke. Bekerja di Cilacap juga. Bekerja di Gunung Kidul, Prof. Oh, Gunung Tinggi itu. Rumah sakit kita sekarang bagus-bagus. Di Saptosari, Prof. Gunung Kidul. Ayo, Ya. Gunung Kidul juga bagus. Jalannya aja juga bagus sekarang. Iya, CLS. Hmm. Ya, ya. Nggak ada pertanyaan, Mas? Permana? Eh, sementara Belum. buatan, Prof. Ya. Ya, nanti gini aja. Saudara-saudara itu coba apa presentasi tadi kan karena ada papernya itu Anda ambil, ya, pelajari. Kalau ada kata-kata atau terminologi maupun kalimat-kalimat ya merasa Anda tidak pas, bisa ditanyakan lewat center. Ya. Nah, nanti dari situ nanti kita bahas atau kita jawab sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan yang Anda sampaikan. Jadi kita buat enak saja hubungan kita, jadi tidak usah aktif lah lumayan. Mbak Putu Eka Ganda Winata. Ya, siap, Ada, Prof. ada pertanyaan? Untuk saat ini belum, Prof. Belum. Nggih, Prof. Ganda Winata. Dari mana, Mas? Saya dari Lombok, Prof. Cuman aslinya dari Bali. Lombok. Di Bali ke Lombok gitu. Nggih, betul, Prof. Keluarga sudah Kerjanya pindah di ke Lombok. Lombok. Kerjanya di Oh, Lombok, Prof. iya, iya. Ntar dulu, Lombok itu ada pendidikan apa enggak itu? Walaupun perawat, ada. Ada FK-nya, Prof. Kalau kedokteran kan belum. Sudah ada, Prof. Sudah ada. Sudah ada. Sampun, Prof. Sampun. Oh, Anda mengajar juga? Enggak. Oh, untuk saat ini belum, Prof. Oh, ya mungkin kalau etikanya Anda perdalam untuk mau mengajar di Anda sendiri bidangnya apa klinik? Izin, Prof. Gimana, Prof? Anda sendiri dokter apa gitu loh? Dokter apa? Sebelumnya saya di Eh, Puskesmas, Prof. Puskesmas. Nggih. Dokter umum. Nggih, Prof. Dokter umum. Hmm. Kepingin spesialisasi? Untuk saat ini di Prodi Belum. Forensik, Dok, Prof. Forensik. Nggih, Prof. Oh, bagus ya. Yes. Di mana? Di Jogja juga? Iya, Prof. Kebetulan di UGM juga. Oh iya iya. Yes. Saya doakan cepat lulusnya sesuai dengan jadwal. Nggih, terima kasih, Prof. Ya. Habis waktunya? Masih? Hah? Waktunya masih berapa menit? Jam 2. Mas Dedi? Mas Dedi? Masih 20 menit? Oh, katanya Mas Dedi masih 20 menit, lumayan. Tapi kalau juga belum, misalnya belum ada, mau berhenti ya boleh, tidak apa-apa. Tapi Anda juga mempelajari ini topik ini kelihatannya aspek penelitian sangat penting.
Walaupun Anda misalnya tidak suka penelitian, ya syukur penelitian kecil-kecilan, tetapi ada etikanya juga. Apalagi pelayanan. Disiapkan waktu cukup longgar, jadi bebas saja kalau akan bertanya. Pak Agustinida, Nida, Nida Astria, dari mana, Mbak? Dari Kalimantan Selatan, Prof. Di rumah sakit apa di fakultas? Saya asalnya dari Puskesmas, Prof. Oh, puskesmas. Nanti kembali ke puskesmas juga. Kembalinya ke Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Barabai. Oh, ya udah pokoknya lulusan mana dulu? ULM, Prof. Universitas Lambung Mangkurat di Banjarmasin. Lambung Mangkurat. Ya. Bagus itu ya. Udah agak lama Lambung Mangkurat itu. Iya, betul, Prof. Yes. Mudah-mudahan nanti bisa membantu fakultas yang ada di sana. Ya Kak, kalau Anda bisa master apa? S2 bioetika kan? Apa? Siapa? Hah? Oke, mohon izin, Prof. Hah? Saya dari Prodi Patologi Klinik, Prof. Patologi klinik. Betul, Prof. Iya. Agustinida Astria. Patologi klinik ya penting. Kabeh penting kan kedokteran itu ada yang penting. Tapi bisa praktek juga. Sudah keluarga? Sudah, Prof. Mudah-mudahan. Suaminya juga dokter atau yang lain? Dokter juga, Prof. Oh, halo, siapa lagi? Kok kayak yang Cacile ya? Mohon maaf, Prof. Ya, ada apa kok maaf? Mau bertanya apa enggak? Di rumah, sudah cukup. Di rumah tadi, anaknya tadi. Betul, Prof. Ditunjukkan anaknya. Iya dong. Saya sudah punya cucu, hampir punya apa namanya? Habis cucu ya, cicit. Senang dengan anak kecil. Sudah? Kalau sudah, kita hentikan di sini, kita tutup. Mudah-mudahan apa yang saya berikan itu bisa berguna buat Anda sekalian. Dan kalau Anda mendalami topik ini, upayakan disebarkan dengan teman-teman yang lain. Sehingga Anda sendiri nanti akan bisa lebih mendalami, bahkan insya Allah nanti bisa menjadi dosen di bidang etika atau kadang-kadang ikut ceramah aspek etikanya
dan bisa membantu lingkungan yang ada. Ya, kira-kira begitu harapan saya. Mudah-mudahan ini semuanya akan berguna buat Anda dan institusi Anda masing-masing. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup. Nah, mudah-mudahan ini Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam, wabarakatuh. Prof. Terima kasih, Prof. Terima kasih, kembali Prof. yang Guru, sukses. sehat-sehat, Prof. Matur nuwun, Prof. Salam sehat selalu, Prof. Terima Terus, kasih. Matur Prof. nuwun, Terima selamat kasih, Prof. Prof. Oke, Terima kasih, sehat. Prof. Terima kasih, terima kasih. Aduh. Terima kasih, Prof.